Oke, kita akan bahas pada pertemuan kali ini tentang segmentasi pasar ya, atau market segmentation. Ini sudah pernah Bapak singgung sebetulnya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya sebelumnya, karena pasar itu kan luas sekali ya, pasar luas sekali, kemudian macam-macam ya, sehingga kita sebagai pemasar atau sebagai produsen itu tidak mungkin gitu ya akan melayani semua pasar itu ya. Kita harus akhirnya memilih pasar mana yang akan kita layani, yang akan kita jadikan sebagai target market. Tapi sebelum sampai ke sana, tentu kita harus coba memilah-milah dulu. Ya, jadi kita melakukan segmentasi, kita mengelompok-ngelompokkan dulu pasar yang sedemikian banyak itu, yang sangat heterogen itu ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen, sehingga membantu kita dalam rangka memilih ya mana yang akan akhirnya kita layani gitu ya. Jadi bisa dikatakan segmentasi pasar atau market segmentation itu merupakan pembagian kelompok pembeli ya atau konsumen dalam pasar tertentu yang mempunyai karakteristik, kebutuhan, serta perilaku yang heterogen agar menjadi pasar yang homogen. Heterogen artinya warna-warni, macam-macam. Nah, itu coba kita kelompok-kelompokkan supaya lebih mudah bagi kita dalam rangka nanti melayaninya ya. Nah, segmentasi pasar ini bisa menjadi suatu strategi ya supaya kita lebih mengenal ya apa sebetulnya minat dan kebutuhan konsumen di dalam pasar tertentu itu. Karena kalau sudah kita kelompokkan, tentu ini akan lebih mudah bagi kita untuk bisa mengetahui apa sebetulnya preferensi mereka, apa sebetulnya yang benar-benar mereka butuhkan. Ya, jadi kita bisa lebih dalam lagi mengenal konsumen kita karena kita sudah fokus ya kepada satu kelompok konsumen tertentu. Nah, menurut Gary Armstrong dan Philip Kotler, ini sama-sama begawan manajemen pemasaran ya. Mereka mendefinisikan segmentasi pasar itu sebagai sebuah pembagian sebuah pasar market menjadi sejumlah kelompok konsumen atau pembeli yang berbeda. Nah, tujuannya sendiri adalah agar pasar yang berbeda-beda itu dibagi menjadi kelompok pasar yang homogen. Artinya dikelompok-kelompokkan sehingga awalnya berbeda-beda itu dikotak-kotakan sehingga ngumpul. Kita hanya akan melayani pasar yang jenisnya atau perilakunya atau karakteristiknya sama gitu ya. Sedangkan menurut Hani Handoko dan basis swasta ini dua orang dosen ya di Fakultas Ekonomi UGM ini ya, Bapak mengenal mereka. Mereka dalam bukunya itu menyebutkan bahwasanya segmentasi pasar itu suatu aktivitas membagi pasar, ya, namanya juga segmenting ya, segmentation ya, membagi pasar atau market yang mempunyai sifat heterogen ke dalam satuan pasar atau market yang sifatnya lebih homogen ya atau sama. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk, ini segmentasi pasar didefinisikan sebagai proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang khas, yang mempunyai kebutuhan dan sifat yang sama, dan kemudian memilih satu atau lebih segmen yang akan dijadikan sasaran bauran pemasaran yang berbeda. Jadi sebetulnya benang merahnya mirip-mirip ya. Cuman ini mungkin punya titik tekan yang berbeda, tapi sebetulnya secara umum pengertiannya sama ya. Kemudian menurut Renal Kasali, ini seorang profesor dari UI ya, Universitas Indonesia. Kita sering melihatnya di televisi ini, Prof. Reynald ini juga sangat concern. Dia punya channel YouTube yang sangat bagus ya, jadi silahkan nanti Anda bisa cek di YouTube, dia punya channel yang isinya menurut Bapak sangat membangun, sangat berkualitas, sangat dibutuhkan oleh generasi muda untuk bisa membuka wawasan. Karena Pak Renal ini tidak akademisi yang sekaligus banyak berkecimpung di dunia consulting, di dunia praktisi, di dunia lebih luas lah, artinya dia tidak hanya di kampus ya. Prof. Renal Kasali ini sangat aktif, dia mendirikan rumah perubahan itu di Bekasi ya, sudah mepet Jakarta sana di daerah mana itu Bekasi Barat Kesan Jati Asih ya, Jati Asih. Jadi Prof. Renal ini punya rumah perubahan, Bapak pernah ke sana beberapa kali dan makin lama makin maju.
dengan serangkaian aktivitas community development-nya. Jadi silahkan nanti cari channelnya di YouTube ya, Prof. Renal, banyak sekali pencerahan yang nanti akan kalian dapatkan kalau kalian mengikuti channelnya Prof. Renal. Nah, menurut Prof. Rinal Kasali, segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakkan pasar yang heterogen ke dalam potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Ya, sebenarnya mirip-mirip ya dengan pengertian para ahli sebelumnya. Ini menurut Farrell dan Pride, ini sistem bagi pasar ya, sama juga. Sehingga bisa kita simpulkan segmentasi pasar adalah proses membagi pasar pelanggan potensial menjadi kelompok dan segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu. Ya, jadi kita pilah-pilah ya menjadi kelompok-kelompok dengan karakteristik tertentu. Nah, biasanya anggota kelompok ini memiliki karakteristik yang sama dan biasanya juga memiliki satu atau lebih dari satu aspek yang sama di antara mereka. Karena itulah kita jadikan sebagai dasar segmentasinya ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut karakteristik apa yang biasanya bisa kita jadikan sebagai patokan ya dalam rangka membagi-bagi pasar itu. Tujuannya yang pertama meningkatkan pelayanan konsumen. Kenapa bisa begitu? Tentu kalau kita fokus pada segmen tertentu itu akan membuat kita lebih paham apa yang dibutuhkan dan membuat kita lebih full power ya, resources kita akan tercurah ke sana gitu. Kenapa? Karena segmen kita nggak terlalu luas, kemudian sumber daya kita juga mungkin bisa jadi lebih memadai ya untuk melayani satu segmen yang khusus daripada kita melayani semua segmen yang karakteristik beda-beda sehingga kita tidak bisa melakukan kustomisasi, tidak bisa melakukan personalisasi, tidak bisa karena mereka kan tentu kalau terlalu beragam itu kan juga kebutuhannya beda-beda, preferensinya beda-beda ya. Tidak bisa dengan satu treatment yang sama itu cocok untuk semuanya gitu. Tapi kalau kita sudah kelompokkan dalam satu kelompok market yang mirip-mirip, tentu ini akan lebih pas gitu dari sisi treatment atau perlakuan kita terhadap mereka gitu ya. Membuat strategi pemasaran lebih terarah pasti ya, karena kita langsung bisa mengidentifikasi kalau kelompok begini harusnya begini, kalau kelompok ini sebaiknya begini dan seterusnya, sehingga strategi kita bisa jadi akan lebih tepat ya, lebih mengenal lah karena konsumen kita itu bisa sudah diketahui banget gitu karakteristik dan tipikalnya seperti apa. Mengenal kompetitor ya ini juga karena kita jadi tahu siapa aja yang bermain di market yang sama yang kita layani, tahuan lah ya siapa saja yang sering nongol di sana, iklan di sana dan seterusnya sehingga kita bisa monitoring kompetitor kita seperti apa ya. Kemudian merencanakan bisnis dan mengevaluasi target ya. Ini juga akan memudahkan kita dalam merencanakan karena kita akan punya gambaran tentang masa depan yang lebih jelas, kita harus bagaimana, kemudian market kita itu nanti bergeraknya kemana dan seterusnya. Oke, meningkatkan pelayanan konsumen agar lebih baik ya. Ini penjelasan dari yang tadi ya sudah saya singgung. Ini lebih detailnya saja. Jadi intinya konsumen tentu akan memperhatikan harga, kualitas, pelayanan, serta ketepatan waktu ya saat memenuhi kebutuhan. Nah, kalau kita sudah jelas siapa yang kita layani, tentu kita akan sangat aware ya dengan masalah-masalah ini. Baik harga, kualitas, pelayanan ya, itu akan menjadi concern kita dan kita bisa langsung mengukur ya kinerja kepuasan konsumen terhadap apa yang sudah kita delivery dari sisi kualitas pelayanan dan ketepatan waktu ini. Kemudian pelayanan yang dianggap baik menjadi hal yang paling krusial diantaranya ya. Jadi service quality ini sangat penting. Kadang-kadang orang itu nggak terlalu mempermasalahkan harga ya asal pelayanannya bagus ya kan kualitas servisnya oke. Itu orang mau kok gitu ya bayar lebih gitu ya untuk sebuah pelayanan yang lebih berkualitas daripada hanya sekedar harga gitu. Nah, walaupun itu juga tergantung marketnya juga ya gitu. Tapi mayoritas seperti itu ya. Oke, kemudian market segmentation sebuah perusahaan bisa lebih mudah dalam memberikan suatu pelayanan yang sesuai segmentasinya. Ya, ini sudah Bapak jelaskan. Karena dengan segmen yang lebih jelas, konsumennya kita ketahui banget preferensinya seperti apa, tentu kita bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian, kemudian memberikan fitur-fitur produk yang tepat. Jadi jangan sampai kita memberikan fitur yang tidak sesuai dengan market kita, sayang, maka fitur itu akan mubazir, atribut-atribut produk yang kita tambahkan misalnya,
yang nggak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan market kita, konsumen kita, tentu akan menjadi sesuatu yang mubazir. Maka kita bisa melakukan adjustment ya sesuai dengan kebutuhan dari market kita. Dan itu tentu akan meningkatkan efektivitas pelayanan yang kita berikan kepada konsumen. Kemudian membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah ya. Itu banyak ya, baik dari sisi pricing ya. Kalau market kita ini menengah ke atas, tentu pricing tidak terlalu ini ya, sensitif gitu ya. Artinya kita mau menaikkan harga juga nggak terlalu sulit gitu ya, karena mungkin tidak masalah dengan harga. Tapi kalau market kita masyarakat bawah, tentu kita harus sangat berhati-hati karena mereka sangat sensitif terhadap harga ya. Elastisitas harganya itu sangat sangat tinggi gitu ya. Sehingga kita harus sangat berhati-hati dalam menaikkan harga. Kalau perlu biasanya sih ya, kalau untuk konsumen-konsumen seperti itu biasanya mensiasatinya gimana supaya harga tidak naik di saat tekanan bahan baku naik seperti saat ini ya, bahan baku banyak yang naik, gimana supaya nggak naik ya. Biasanya sih kadang-kadang bikin dengan packing yang berbeda, packing yang lebih kecil, lebih sedikit, disesuaikan, ukuran disesuaikan, atau bagaimana apa yang bisa di-adjust ya dari sisi produk sehingga tetap terjangkau ya, jangan sampai dengan kenaikan harga itu justru omset atau bisnis secara keseluruhan malah menurun ya. Kemudian segmentasi pasar dapat mengelompokkan pasar lebih terarah, itu sudah pasti. Dan dana ya yang kita kerahkan untuk bisa menggarap pasar itu juga akan lebih efektif. Kebayang ya sekarang ya kita bagaimana melakukan segmentasi itu ya. Dapat digunakan untuk merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Perusahaan dapat melakukan evaluasi kegiatan besar sebelum melakukan segmentasi pasar ya. Ini sebetulnya sih bisa paralel juga ya. Kemudian dapat membantu perusahaan agar mengetahui strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik pasar agar bisa menjadi acuan saat membuat perencanaan bisnis ke depannya. Kalau kita sudah memilih misalnya marketnya itu adalah anak sekolah misalnya, maka tentu perencanaan bisnis kita ke depan akan sangat menyesuaikan dengan siklus bisnis yang berhubungan dengan anak sekolah. Misalnya tahun ajaran baru, ya kan, bulannya apa saja, let's say Mei, Juni, ya Mei, Juni, Juli, maka tentu di bulan Mei, Juni, Juli itu kita akan fight betul-betul untuk bisa menangkap momen itu, misalnya ya. Kita akan identifikasi kebutuhannya apa saja, kita akan ukur kira-kira berapa permintaannya, kita akan sediakan stok seberapa besar sehingga kita tidak kehilangan kesempatan ya. Nah, tentu begitu kita memilih segmen yang spesifik yang kita ingin layani, ini akan membuat strategi pemasaran kita jadi lebih tajam gitu ya, jadi lebih fokus dan kita tidak akan kehilangan peluang ya kalau kita sudah mantap ya dengan segmen pasar yang kita pilih gitu. Dapat mengenal kompetitor ya, ini tentu kalau kita fokus di satu segmen kan kita juga dilihat juga sama yang lain kan, kita bisa saling intip, kita saling ya apa ya, bisa saling monitoring lah ya. Tapi jangan alergi dengan kompetitor ini ya, karena kompetitor ini juga bisa menjadi partner kita dalam mengedukasi market ya, dalam melayani market ya, karena kadang-kadang kalau nggak ada kompetitor juga kita tidak tergerak ya untuk melakukan yang lebih baik, tidak melakukan inovasi-inovasi. Jadi ya ambil positifnya lah ya. Selagi kompetisinya sehat, it's okay kompetitor itu ya. Kecuali kompetisinya nggak sehat ya, itu perlu dipikirkan hal yang lain gitu ya. Nah, kompetitor ini otomatis lah ya kalau kita bermain di segmen yang sama itu memang akan kelihatan. Jadi kita nggak perlu terlalu risau atau energi kita itu terlalu tersedot untuk mengawasi kompetitor, nggak perlu ya. Yang penting ya kita tahu gitu, kemudian kita saling mengintip boleh, saling belajar boleh ya, tapi jangan sampai kita mendiskreditkan dan seterusnya ya. Ya ini aja saling berlomba memberikan servis yang terbaik saja kepada konsumen, nanti biarlah konsumen yang memilih produk apa yang kira-kira cocok buat mereka gitu ya. Bahkan kita juga bisa belajar ya dari kompetitor mengenai strategi pemasarannya sebenarnya seperti apa sih, gimana sih caranya dia mengambil perhatian dan seterusnya, ya bisa saling belajar sebetulnya ya. Oke, ini manfaat segmentasi pasar tadi sudah
sebagian disebutkan ya, membuat perusahaan lebih terarah, membantu mengatur produk, mendapatkan pasar, mengatur budget ya, meningkatkan daya tarik konsumen, memperoleh posisi yang menguntungkan dan seterusnya. Posisi menguntungkan ini ya banyak ya. Jadi kalau kita sudah berada di market lebih lama, kita lebih kenal market dan seterusnya, tentu posisi kita lebih menguntungkan daripada pendatang baru yang mungkin masih meraba-raba misalnya ya. Jadi apalagi kalau kita menjadi market leader. Market leader itu pemain pasar, market share-nya kita paling besar, tentu ini posisi yang sangat menentukan ya dalam sebuah pasar. Oke, ini penjelasannya. Jadi sudah Bapak sampaikan tadi ya. Oke, mengatur budget, meningkatkan daya tarik. Kemudian juga memperoleh posisi yang menguntungkan tadi ya. Syarat-syarat market segmentation ya. Kalau kita melakukan segmentasi pasar ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah measurable ya. Measurable ini bisa diukur, artinya seberapa besar market kita. Bahkan kalau kita sudah bermain di industri itu kita tahu nilai pasarnya berapa. Oh, market untuk produk anak sekolahan ini ternyata 30 triliun, itu bisa keluar angka tuh. Ya, kebutuhan itu bisa dihitung ya, tentu dengan basic data yang valid ya. Kita bisa mencari data-data yang mendukung yang kita jadikan sebagai sumber analisis gitu ya. Bisa dari BPS, bisa dari data asosiasi, bisa dari lembaga-lembaga riset, itu bisa diolah tuh. Sehingga nyaris ya kalau kita pelajari apa namanya buku-buku ekonomi, kemudian surat kabar harian bisnis, itu di sana selalu diukur dengan angka-angka sehingga kita bisa memastikan ya, berapa pasar kita, kue pasarnya itu berapa. Oh, kue pasarnya itu 50 triliun. Oke, kita targetnya itu dari 50 triliun itu 10% aja. 10%-nya dari 50 triliun berapa? Oh, 5 triliun. Oke, target kita 5 triliun setahun misalnya. Kita ingin mengambil market share-nya 10%. Wah, itu kegedean, belum mampu kita. Oke, kalau gitu bukan 10% dia 1% saja. Nah, 1% saja misalnya ya. Ya tinggal bagi aja gitu ya. Misalnya berapa market yang bisa kita layani gitu kan, tentu ini akan berpengaruh terhadap resource atau modal perusahaan yang harus kita siapkan, SDM yang harus kita siapkan, armada yang harus kita siapkan dan seterusnya ya. Jadi measurable, bisa diukur, semuanya bisa diukur. Berapa marketnya, market share-nya berapa persen, kita saat ini punya berapa persen, tumbuhnya berapa persen targetnya. Nah itu dengan angka-angka itu bisa diukur. Kalau nggak ada angkanya memang susah gitu. Jadi kita harus coba untuk kuantifisir dengan mengkonversi market itu ke dalam angka-angka yang memang bisa dibandingkan ya, yang bisa diukur ya. Yang kedua accessible atau bisa dijangkau. Artinya segmentasi pasar ini harus dapat dilaksanakan, bisa di-achieve ya, bisa dijangkau, bisa dicapai oleh tim kita gitu ya. Jangan terlalu mengawang-awang gitu ya. Cukup besar atau substansial, artinya pasarnya jangan terlalu sempit. Kalau terlalu sempit, konsumen cuma sedikit, nanti kita tidak bisa memperoleh skala ekonomi. Kalau marketnya cuma sempit sekali, kemudian itu kita layani, let's say ada beberapa kompetitor juga melayani pasar yang sama, sementara pasarnya sempit, kan kita dapatnya kan dikit banget. Kalau dikit banget tentu mungkin secara size itu profitnya tidak akan bisa menutup ya berbagai cost yang kita keluarkan. Jadi pastikan ya pasar yang kita pilih itu pasarnya cukup besar ya, cukup menarik untuk dijajaki gitu ya. Kemudian juga ada potensi bertumbuh kalau bisa pasarnya itu meluas gitu. Jadi tidak stuck. Karena biasanya ya pasar itu ya idealnya bertumbuh. Tentu misalnya pertumbuhan itu kan stimulusnya macam-macam ya, bisa karena jumlah penduduknya bertambah, kemudian orang yang masuk ke dalam kelompok itu juga terus meningkat. Nah, tentu kita pilih yang cukup luas lah. Nggak harus luas banget, tapi kira-kira skala ekonominya itu cukup menarik untuk itu kita jadikan sebagai pasar sasaran yang bisa menghasilkan pundi-pundi keuntungan ya bagi perusahaan kita. Kemudian differentiable, bisa dibedakan. Artinya bisa jelas ya bedanya dengan segmen-segmen yang lain sehingga kita tidak rancu dalam membidik pasar tersebut. Bisa dilaksanakan actionable ya, actionable. Tentu ini
tergantung kemampuan eksekusi juga ya dari tim marketing, karena kadang-kadang sesuatu konsep yang bagus di atas kertas itu tidak serta-merta begitu juga di lapangan ya. Ada kemampuan eksekusi yang harus diperhatikan, makanya di sini actionability artinya bisa dieksekusi gitu. Bisa dieksekusi ya. Jadi saat kita sudah membagi segmen pasar itu berdasarkan kriteria tertentu, misalkan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan seterusnya, maka pastikan itu bisa kita layani, bisa dijangkau oleh SDM yang sudah kita siapkan ya, baik mungkin karena kedekatan wilayah atau karena demografi itu sangat kita pahami apa kebutuhannya dan kita punya resources untuk melakukan pengadaan dan memenuhinya dan seterusnya. Actionable ya, bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan. Kemudian jenis-jenis segmentasi pasar, kita bisa memilih atau mengcombine dari yang ada ini, ada psikologis, psikografik, ada geografik, ada demografis, dan ada perilaku atau behavioral ya. Untuk geografik ini berdasarkan geografi wilayah ya, benua, negara, provinsi, kota, desa ya. Ini adalah geografi berdasarkan wilayah. Kita bisa membagi market kita menjadi Jawa, luar Jawa untuk konteks Indonesia ya, atau mungkin provinsi. Marketnya mana? Oh, marketnya Jawa Timur. Oh, mungkin itu berbeda. Oh, saya nggak pilih deh Sumatera karena perilakunya begini, saya milih marketnya Jawa saja. Oh, kalau ini saya marketnya bidiknya ke Sulawesi saja bisa. Nah, itu namanya geografis. Ya, segmentasi pasar dan geografis ini penting karena biasanya orang-orang yang berasal di daerah yang berbeda mungkin akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan orang Papua tentu berbeda dengan kebutuhan orang Padang. Kebutuhan orang Jawa mungkin berbeda dengan kebutuhan orang Kalimantan ya. Ketika kita memilih Jawa, maka tentu kita akan fokus pada bagaimana sih, apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang Jawa misalnya. Bisa juga berdasarkan ini ya, bukan pulau, bukan ini, tapi distrik ya, kecamatan, ya, kabupaten, ya, daerah ya. Indonesia ini kan ada berapa? Ada 500 lebih kabupaten kota ya. Kalau provinsi kan ada 34 provinsi. Ya, makanya kalau perusahaan besar semacam Unilever yang produksinya itu menguasai pasar dan dia tersebar seluruh Indonesia, tentu dia sudah bagi-bagi market itu, dia punya kantor-kantor cabang di seluruh provinsi ya. Kalau kemungkinan dia akan punya itu 34 kantor cabang yang menjadi titik fokus marketing di tiap-tiap wilayah gitu. Dan tentu tiap-tiap wilayah itu mungkin ya punya pendekatan yang berbeda-beda ya dalam pelayanan dan lain-lain. Oke, segmentasi geografis membantu pemasar menyusun kampanye pemasaran, hasil personalisasi untuk semua orang. Jadi bisa disesuaikan gitu ya, market campaign atau kampanye pemasarannya itu misalkan kalau di Jawa mungkin dengan ikon yang Java sentris gitu ya. Mungkin iklannya juga pakai istilah-istilah guyonan-guyonan ala Jawa. Beda dengan kalau ini iklannya di Makassar ya, tentu akan lebih tepat kalau misalkan di sana mungkin pakai logat Makassar atau dengan background situasi Makassar. Sehingga orang tuh punya keterkaitan, punya engagement ya dengan produk yang sedang diiklankan misalnya ya. Kemudian ini demografis ya. Tadi kan geografik, wilayah, demografis itu kemudian berhubungan dengan usia, jenis kelamin, ya ukuran keluarga, status perkawinan, pekerjaan, pendidikan dan seterusnya. Ini sering dipakai nih ya, misalkan berdasarkan pendapatan. Ya. Pendapatan itu artinya misalnya SES A ya, ada saya melayani konsumen SES A kelas A. Ya pendapatannya 20 juta ke atas bulan misalnya. Jelas ya, mungkin manajer up misalnya. Tentu mereka punya preferensi dalam hal berpakaian yang berbeda. Mereka sudah butuh merek-merek tertentu, ya. Mereka sudah butuh kalau makan juga tempat-tempat yang tertentu, ada level-levelnya gitu ya. Ini berdasarkan pendapatan. Oh, saya nggak mau nyasar pasar itu karena pasar itu saya pandang walaupun secara daya beli tinggi tapi nggak terlalu luas. Saya maunya yang menengah ya, menengah aja. Ya, let's say pendapatan 5 juta sampai 15 juta karena ini pasarnya paling gemuk ya, uangnya ada dan pasarnya paling banyak. Misalnya, sehingga kalau saya bisnis baju, kalau saya menyasar pasar menengah, tentu saya akan jual baju yang harganya itu yang nggak mahal-mahal amat. Saya nggak akan jual baju di pasar itu dengan harga 2 juta ke atas, nggak akan kebeli.
saya akan jual baju di pasar menengah ini ya harga-harga let's say 200.000 gitu, 250.000 gitu ya, antara 200 sampai 350 lah. Misalnya ya. Oh enggak, saya nggak main di pasar itu. Ini kita masih ngomong di pendapatan ya. Saya maunya mungkin di masyarakat bawah aja yang ya ini justru lebih banyak lagi untuk Indonesia. Ini pasarnya paling banyak. Cuman memang kita nggak bisa ngambil margin yang cukup lumayan di pasar ini ya, karena begitu harga kita ketinggian atau mungkin saingannya kan juga banyak ya, lebih tinggi sedikit saja dari pesaing mungkin kita akan ditinggalkan. Tapi memang marketnya luas gitu ya. Biasanya untuk baju di bawah 100.000 misalnya ya. Ini dari sisi pendapatan. Bisa juga dari sisi pendidikan. Ya, pendidikan itu artinya mungkin lulusan S1 itu tentu kan berbeda kan pola pikir dan kebutuhannya dengan hanya lulusan SD. Nah, kita bisa sasar ya. Nah, ya ini macam-macam ya. Silahkan nanti dipikirkan kalau misalkan kita mau melayani market itu, salah satunya adalah dari sisi segmentasi demografi, pasarnya itu size-nya yang mana yang akan kita pilih. Oh, saya milih yang masih bujangan. Nah, saya milih yang anak SMA. Nah, ini termasuk nih demografi ya. Saya milih yang anak kuliahan. Nah, bisa juga kan usianya tertentu kan, range-nya kan, let's say antara 17 tahun sampai 23 tahun misalnya. Nah, mereka mungkin punya preferensi yang berbeda ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya, silahkan langsung diajukan saja ya. Kemudian berikutnya adalah segmentasi perilaku atau behavioral segmentation. Ya, ini berdasarkan perilaku pembelian, karena orang itu kan ada ya punya perilaku tertentu. Misalnya nih orang-orang kantoran, mereka punya perilaku yang khusus gitu. Misalnya ibu-ibu pekerja, mereka mungkin punya preferensi jenis pakaian tertentu karena mereka bekerja, mereka maunya pakaian yang mungkin nggak ribet, lebih casual gitu ya, tapi tetap formal misalnya, tetap bisa dipakai bekerja gitu misalnya. Atau misalkan untuk merek ya, tentu orang-orang yang punya apa namanya perilaku tertentu, dia lebih suka dengan merek-merek tertentu ya. Kelompok ini sukanya dengan merek ini ya, karena perilakunya itu identik dengan merek itu di iklannya kan identik dengan perilaku tertentu kan gitu. Ya ini berdasarkan behavioral. Banyak juga yang pakai ini ya, karena apalagi sekarang eranya era connected gini ya, era sosial media di mana orang tuh saling pamer di sosial media apa yang dia lakukan, gaya hidupnya seperti apa, perilakunya seperti apa. Ini juga menjadi salah satu peluang juga buat produsen untuk bisa membidik sebenarnya ya. Oke. Berikutnya psikografik ya. Psikografik ini berdasarkan psikologi ya, kepribadian, karakteristik gaya hidup, sikap ya. Ini berbeda dengan perilaku ya, walaupun ada irisan juga sebetulnya ya. Tapi yang jelas dengan segmentasi psikografis ini kita akan terbantu untuk mengidentifikasi orang berdasarkan psikologi pelanggan ya, kepribadian dan gaya hidup ya, lifestyle. Lifestyle orang kota tentu beda dengan lifestyle orang desa ya. Lifestyle-nya para pejabat aja beda banget ya dengan lifestyle-nya para let's say bisnis gitu ya. Kita fokusnya di mana gitu ya. Jadi dari sisi perilaku ini bisa kita peta-petakan juga, kita kelompokkan juga ya. Berdasarkan kepribadian, bisa juga kepribadian adalah kombinasi dari karakteristik yang membentuk karakter khas seorang individu ya, termasuk di dalam kepribadian ada kebiasaan, sifat, sikap, temperamen, dan lain-lain. Ya. Banyak ya, sekarang ini banyak kok yang menyasar dari sisi gaya hidup atau psikografik ini ya. Ada produk-produk tertentu yang memang produk lifestyle. Biasanya kalau produk lifestyle itu harganya sudah agak mahal ya, karena bukan produk basic lagi. Ya itu sah-sah saja karena orang kan butuh identifikasi, butuh apa ya simbol ya terhadap status sosial mereka ya. Ini lebih ke lifestyle gaya hidup ya. Produk-produk yang lifestyle sekarang makin diminati. Cuman kemarin ketika COVID sempat terhantam juga ya karena orang nggak bisa keluar ya, orang nggak bisa pamer-pamer, nggak bisa punya etalase untuk nunjukin apa yang dipakai ya. Produk-produk lifestyle kemarin juga sempat goncang juga ya karena COVID, tapi sekarang juga sudah mulai merangkak lagi sepertinya ya. Oke, ini gaya hidup ya, bagaimana seorang menjalani hidupnya. Ya, tentu ini beda-beda ya. Kalau saya sih pilih gaya hidup yang ini aja ya, yang bersahaja saja ya. Tapi orang kan beda-beda, punya preferensi yang berbeda-beda tentang gaya hidup ya. Oke, habis itu kita menentukan
pasar sasarannya, targeting istilahnya, kita mentarget mana yang kita layani setelah kita peta-petakan, kan nggak semua yang kita layani. Sekian banyak kelompok itu ya nggak, bukannya untuk kita layani semua, enggak, kita targeting, kita pilih pasar sasaran mana, apakah satu kelompok atau dua kelompok atau kelompok-kelompok tertentu, bisa saja ya. Dievaluasi dulu ukurannya gimana, kira-kira daya tariknya seperti apa, market size-nya seberapa besar. Nah, baru kita putuskan mana saja yang akan kita layani ya. Kita pelajari dulu kira-kira kalau kita melayani segmen ini kira-kira marginnya berapa, gimana, ada risiko-risiko secara legal enggak, dan seterusnya ya. Supaya kita nanti market yang kita pilih itu akan market yang memang empuk ya untuk dilayani ya, yang menguntungkan ya, jangan pilih market yang tidak menguntungkan ya. Oke, beberapa strategi dalam targeting, ada undifferentiated marketing, serba sama, differentiated serba beda, serba aneka, dan concentrated ini terpusat ya. Kalau yang serba sama ini ya udah kita satu strategi untuk semuanya ya, semuanya dihantam dengan strategi yang sama untuk semua market yang kita bidik ya, tentu ada keuntungannya, biayanya rendah karena semuanya serba massal gitu ya. Tapi tentu ya tidak terlalu fokus pada produk tertentu. Biasanya kadang-kadang ada yang nggak efektif juga kan gitu ya, karena tidak pas banget mungkin ya. Ada beberapa hal yang, ada beberapa kelompok yang mungkin nggak pas kalau kita semuanya serba disamakan. Padahal market itu kan beda-beda ya. Nah, ada juga yang sangat fokus ya, differentiated marketing. Kita bikin beberapa strategi bauran pemasaran yang kita tunjukkan beberapa segmen. Artinya kalau segmennya beda, kita bikin strategi yang beda. Misalkan strategi segmen beda, iklannya kita bedain, positionnya kita bedain. Ya, itu bisa juga. Cuman memang tentu saja jadi agak mahal ya, karena kita harus bikin beberapa versi strategi, versi iklan. Nah, tapi tentu lebih kuat positioning kita karena kita sangat fokus, sangat tajam di dalam membidik market yang sedang kita garap. Kemudian strategi berikutnya adalah concentrated marketing. Ini pemasaran yang terpusat. Ini kita fokus hanya pada satu segmen dan kita benar-benar berusaha untuk melatih ya, bukan melatih, menguasai ya apa saja yang dibutuhkan oleh market itu, dan kita fight betul untuk bisa menguasainya ya. Ini ada beberapa perusahaan yang memang fokus banget di segmen tertentu, dia sangat segmented dan biasanya sih marginnya tinggi ya kalau seperti itu, dan loyalitasnya juga tinggi ya, karena dia nggak tergoda untuk menggarap market yang lain, dia fokus banget dengan market itu dan dia all out banget di market itu, dan dia punya kompetensi tentu saja yang sangat unggul ya untuk bisa menguasai market itu. Tentu ini hanya pilihan ya, pilihan. Perusahaan bisa memilih yang concentrated marketing, bisa juga yang differentiated ataupun undifferentiated ya. Tergantung produknya juga. Kalau produknya mass production, produknya massal ya tentu undifferentiated lebih tepat. Tapi kalau produknya itu unik, produknya itu sangat khas ya, bisa concentrated marketing. Jadi nggak perlu membombardir iklan kemana-mana yang tidak perlu. Misalkan ini biasanya untuk concentrated itu ya produk-produk yang high involvement, yang harganya tinggi, yang membutuhkan pertimbangannya sangat matang untuk pembelian ya. Kemudian juga biasanya lebih produknya itu sudah bukan produk-produk basic, bukan produk kebutuhan pokok ya. Produk kebutuhan pokok biasanya lebih ke undifferentiated ya, semua orang butuh ya hajar aja gitu ya. Tapi kalau concentrated lebih spesifik banget produknya ya. Oke, faktor penting dalam menentukan strategi pilihan segmen ya, perlu kita pertimbangkan sumber daya perusahaan. Iyalah, maka kalau sumber daya perusahaan sedikit ya kita sesuaikan, jangan kita istilahnya nafsunya besar banget tapi kita nggak punya modal ya, buat apa ya. Kita sesuaikan dengan sumber daya perusahaan. Kalau mau bikin iklan disesuaikan dengan modal perusahaan ya. Kalau sekarang era sosial media ya, kita bisa manfaatin sosial media. Yang nggak usah yang berbayar dulu, kalau mau berbayar juga yang jangan yang mahal-mahal dulu, budgetnya ya, sesuaikan dengan sumber daya. Tipe produknya diperhatikan, daur hidup produknya, produk life cycle-nya juga diperhatikan. Apakah produk ini memang lagi nanja, ya lagi naik, atau lagi sunset, lagi turun, atau lagi starting, ya itu berpengaruh sekali ya terhadap pemilihan strategi segmen kita. Kemudian strategi pesaing juga kita perhatikan, pesaing itu gimana strateginya, itu jadi pertimbangan kita dalam menentukan strategi kita dalam bertarung dalam tanda kutip ya. Itu saling lah ya, terus bisa dievaluasi. Kita harus perhatikan faktor-faktor ini supaya tentunya market yang kita garap bisa lebih
terlayani dengan baik ya. Oke, itu adalah materi kita pada kesempatan hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung di sini atau bisa di grup. Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, silahkan kalau ada hal-hal yang mau disampaikan. Dan jelas ini materi ini sangat lentur ya. Jadi Bapak tidak saklek gitu. Karena materi strategi marketing ini sangat dinamis, boleh Bapak bilang begitu. Apalagi sekarang cepat sekali perkembangannya. Kondisi digital ini membuat semuanya serba lebih pendek ya. Umur usia strateginya itu lebih pendek karena let's say gini, algoritma Instagramnya udah ganti-ganti kan katanya begitu ya. Dulu kalau dengan begini efektif, tiba-tiba cuma 1 bulan efektifnya, habis 1 bulan nggak efektif lagi dengan cara yang sama. Oh berarti harus cari lagi strategi yang lain supaya tetap tingkat view-nya tinggi misalkan. Nah ini kan di dunia digital itu sekarang lebih cepat lagi siklusnya gitu. Sehingga harus aware terus gitu ya, harus mawas terus gitu ya. Para marketing juga harus selalu mengeksplor hal-hal baru, strategi baru ya. Karena sekarang ini lebih menantang menurut Bapak ya. Sekarang kan pertarungan terbuka sekali ya dengan adanya online ini. Kalau dulu kan kalau belum connected, belum ada sosial media itu masih agak aman lah gitu. Tapi sekarang semuanya serba terbuka. Konsumen juga dengan mudah sekali membanding-bandingkan, konsumen mudah sekali mencari referensi, pembanding dan seterusnya. Ini tantangan bagi marketer untuk bisa menjaga ya supaya dia tetap bisa eksis market itu bagaimana gitu. Oke, sementara itu ya untuk materi dari Bapak kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan bisa disampaikan dengan bebas saja. Bapak tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silahkan ya kalau ada yang mau bertanya.